Halo teman-teman. Kembali lagi di sini kita masih belajar tentang trigonometri sudut berelasi pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan untuk sudut negatif dan sudut yang besarnya lebih dari 360 derajat. Nah, sebelumnya kita sudah mencari bagaimana sih sebenarnya sudut berelasi itu pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ringkasannya, rumusnya mulai dari sudut 90 min, 90 plus, 180 min plus, dan 270 hingga 360 min alfa. Selanjutnya kita akan membahas tentang sudut negatif. Sudut negatif itu yang seperti apa? Nah, misalnya di sini ada titik P, koordinatnya x, y. Kemudian ada sudut alfa, itu dari sumbu x positif ke garis OP. Jadi alfanya dari x positif ke garis OP. Ada panahnya ya, arahnya ke kiri atau berlawanan jarum jam. Sedangkan kalau kebalikannya, kalau dicerminkan nih, dari x positif tapi ke bawah, atau ke kanan, atau searah dengan jarum jam, itu kita sebut min alfa. Jadi yang arah berkebalikannya itu adalah min alfa, dimulai dari sumbu x positif juga. Sehingga cerminan si garis OP-nya di sini, ini koordinatnya menjadi x-nya tetap ya di sini. Yang berubah adalah y-nya, yang tadinya di atas y, di bawah sini menjadi min y. Dari sini kita bisa buat nilai perbandingan sin kostannya untuk sudut negatif. Jadi sudut min alfa yang dilihat adalah segitiga yang di bawah. Kita pakai koordinat lagi, rumus koordinat untuk sin yaitu y per r. Koordinat y-nya itu kan min y. Jadi min y per r. Untuk cos x per r, koordinat x-nya tetap ya. Jadi cosnya sama dengan x per r. Dan untuk tangennya, rumusnya y per x. Di sini koordinatnya min y, jadi min y per x. Nah, kita akan buat kesamaannya lagi. Untuk sin min alfa, ternyata kalau kita bandingkan dengan rumus sin kostan yang alfa, itu sama dengan sin alfa tapi harus dikali minus. Sehingga sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Jadi rumus yang ini dikali min 1. Untuk cos min alfa, x per r ternyata sudah sama. Jadi cos min alfa itu sama saja cos alfa. Dan yang untuk tangen, tan min alfa itu sama dengan tangen alfa tapi dikali minus. Jadi tan min alfa sama dengan min tangen alfa. Ini yang harus kita ingat untuk sudut negatif. Jadi sudut negatif itu bergeraknya searah jarum jam dari sumbu x positif ke kanan atau ke bawah sini, dan yang nilainya positif itu adalah cos, sama dengan cos alfa. Sebenarnya ingat tadi ya, kuadran ini kan posisinya ada di kuadran 4 nih. Kuadran 4 tadi yang positif hanya cos. Jadi makanya kalau sudut negatif itu yang positif hanya cosnya. Selanjutnya untuk sudut yang lebih dari 360 derajat atau sudut yang lebih dari satu putaran. Misalnya nih, kita punya sudut yang besarnya 400 derajat. Sudut 400 derajat ini mulainya bergeraknya selalu dari sumbu x positif ya. Sampai di sini sudah satu putaran nih 360. Maka kurang berapa lagi? Sampai jadi 400. Berarti harus nambah di sini ya. 360 ini kan sudah 360. Ditambah 40 supaya jadi 400. Maka sama saja kita buat perbandingan sin kostannya itu pakai yang sudut 40. Yang satu putarannya sudah nggak usah dipikirin lagi. Jadi yang kita pakai adalah sudut yang sisanya setelah habis satu putaran. Kalau misalnya lebih dari satu putaran gimana? Misalnya 750 derajat.
cos misalnya. 750 derajat itu 2 putaran, karena kalau satu putaran itu 360, 2 putaran 720, sisanya masih harus nambah berapa? 30. Di sini 30 derajat. Jadi setelah 2 putaran, sisanya adalah 30 derajat sudut lancipnya. Maka yang kita hitung adalah sama aja, kita ngitung cos 30 derajat. Karena apa? Karena 2 putarannya di sini sama aja, nggak perlu dicari sin kostannya. Sehingga untuk rumusin kostan sudut yang besarnya lebih dari 1 putaran bisa ditulis seperti ini. Sin, cos atau tan ya. K dikali 360 ditambah alfa sama dengan sin alfa. K-nya ini adalah pengalinya berapa putaran. Kalau yang 750 tadi bisa ditulis cos. Tadi kan 2 putaran. Nah, 2 putaran itu kan 720. Maka harus ditambah dengan 30 derajat supaya totalnya 750. Nah, ini alfanya yang kita cari. Ini kalau banyak putarannya hanya untuk tahu berapa sisa sudut lancipnya. Maka sama dengan cos 30 derajat. Maka ini alfanya dan hasilnya cos 750 itu sama dengan cos 30 setengah akar 3. Maka kita tambahkan di sini dua rumus yang terakhir tadi, yaitu untuk sudut negatif kita taruh di kuadran 4 supaya ingat yang positif itu hanya cosnya. Dan sudut yang lebih dari 1 putaran kita taruh di kuadran 1. Supaya ingat setelah 1 putaran masuk lagi ke kuadran 1. Untuk soal-soal latihan, sudut-sudut yang ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4, kemudian sudut negatif dan sudut yang lebih dari 1 putaran akan kita bahas pada video bagian berikutnya. Selamat belajar ya!